Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulas mengenai movement atau pergerakan. Ketika kita bicara soal transportasi, yang secara definisi diartikan sebagai perpindahan, apakah itu orang ataupun barang, bahkan jasa sekalipun, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya pergerakan. Mari kita ulas. Banyak individu melakukan perjalanan karena mereka ingin memperoleh manfaat dari kesempatan sosial, rekreasi, pendidikan, pekerjaan, dan peluang lain yang dapat diakses dengan pergerakan. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, alasan kenapa seseorang melakukan suatu perpindahan dari asal ke tujuan, pada dasarnya karena ingin mendapatkan suatu benefit. Jadi ketika orang melakukan perpindahan dari asal ke tujuan, nah, harapan yang digantungkan, ya, bagaimana ketika dia sampai ke tempat tujuan, ada benefit yang dia dapatkan. Nah, benefit-benefit ini bisa dalam bentuk diantaranya kesempatan sosial tadi, ya, atau bahkan sampai dengan rekreasi. Ya. Itulah mengapa ada orang yang melakukan pekerjaan dengan jarak yang cukup jauh. Ya. Mereka melakukan perjalanan antar kota, antar provinsi. Demi apa? Demi suatu manfaat yang bisa diperoleh. Atau kenapa orang melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk menempuh suatu pendidikan. Pertanyaannya, apakah pendidikan yang secara umum itu tidak bisa dia dapatkan di tempatnya? Gitu ya. Apa yang sebenarnya dia cari? Ya, yang dicari adalah manfaat. Ya. Mungkin di tempat lain itu memiliki metode atau teknologi yang lebih maju dari tempat lainnya. Ya. Contoh angkutan barang, ya. Angkutan barang membuka peluang untuk efisiensi yang lebih besar dalam produksi dan memungkinkan spesialisasi geografis yang luas dengan keuntungan yang menyertainya, yaitu peningkatan pembagian kerja. Nanti kita akan mengulas beberapa hal yang mendorong, ya, yang memotivasi kenapa orang melakukan perpindahan, ya, dan kemudian pergerakan terjadi di dalamnya. Salah satunya adalah karena potensi produksi yang berbeda. Tidak semua sumber daya yang ada di bumi ini rata, gitu ya. Merata tersebar di seluruh penjuru bumi. Misalkan di Pulau Jawa punya semuanya, belum tentu. Sumatera punya semuanya, belum tentu. Karena ada perbedaan komoditi, nah maka ada pertukaran barang. Ya. Dan munculnya angkutan barang ini membuka peluang, ya, untuk efisiensi yang besar. Ya, sehingga produksi yang terjadi dalam satu wilayah itu akan semakin besar. Ya. Karena apa? Karena ada sisi kebutuhan yang muncul di tempat di mana komoditi tersebut itu tidak ada. Menurut Michael Thompson, ya, ada sedikitnya 7 hal yang mendorong orang untuk, atau bahkan mungkin bukan juga orang ya, karena ada hal lain ya, yang menjadi pemicu, ya, motivasi, ya, desire, ya, untuk melakukan suatu perpindahan. Yang pertama adalah heterogeneity. Karena
sumber daya yang ada di bumi itu begitu beragam, ya, yang seperti disampaikan sebelumnya, ya. Apakah Pulau Jawa itu punya semuanya? Kan belum tentu, gitu ya. Pulau Jawa nggak ada perkebunan sawit, gitu. Atau mungkin bisa juga ditanam, tapi beda peruntukannya. Ya. Heterogeneity. Ya, ini juga yang mendasari karena ada perbedaan sumber daya, ini yang mendasari kenapa terjadi eh, penjelajahan dunia kan gitu ya. Atau seperti halnya yang udah pernah Anda pelajari di buku-buku sejarah, kenapa orang hidupnya berpindah-pindah gitu ya. Ini berkaitan dengan sumber daya gitu ya. Karena dia mungkin akan menemukan sumber daya lain gitu ya. Menemukan sumber pangan lain. Ya, karena heterogeneity. Apakah itu hanya sekedar sumber daya? Kalau sekarang lebih luas lagi. Ya, bukan sekedar sumber daya saja. Ya, ini heterogeneity. Ya, karena setiap lempeng bumi punya keistimewaannya masing-masing. Ya, antar pulau, antar benua itu berbeda-beda. Ya, lalu di Afrika itu banyak ditemukan berlian gitu ya, kayak gitu. Ya, kristal-kristal itu banyak sekali. Ya, batu-batu mulia itu banyak. Gitu ya. Nah, di Indonesia nggak tahu gitu ya, belum pernah ditemukan mungkin. Ya. Atau punya fokus yang lain gitu ya, sehingga akan muncul spesialisasi nanti. Yang kedua, bicara soal continuation of modern society. Untuk melanjutkan kehidupan yang lebih modern. Orang melakukan perpindahan itu karena terpicu oleh kemungkinan adanya kemajuan. Ya. Dalam hal industri misalkan. Ya. Mungkin nanti ke depannya ya akan merembet ke poin-poin berikutnya gitu ya. Berujung pada ekspansi. Atau sederhananya yang pada masa ini terjadi, kenapa orang melakukan pergerakan dari desa ke kota? Ini 5 tahun terakhir ini banyak vlogger-vlogger Indonesia gitu ya, yang mereka tenaga TKI ya, di luar gitu ya, awalnya berprofesi sebagai TKI, mereka buat video gitu ya. Yang itu juga akan memicu orang gitu, oh ternyata tinggal di luar itu seperti itu. Kok sepertinya enak gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan modern society. Sehingga tanpa sadar kita apa eh, seolah-olah mendikotomi berbagai bentuk atau berbagai nampakan suatu negara gitu. Oh ini negara maju gitu. Mereka bersih ya. Oh ini enggak ya kayak gitu ya. Meskipun masing-masing ya tadi punya sebenarnya potensi atau spesialisasinya sendiri-sendiri. Yang ketiga berkaitan dengan spesialisasi tadi, ya. Ketika orang mau melanjutkan mau berusaha ya menapaki dunia yang lebih modern, ya, meningkatkan uh, sisi sosial ekonominya. Kemudian kita bicara soal high quality transport, permit the exploitation of other major economies of scale. Ya. Ini karena tadi sumber dayanya berbeda, orang tahu bahwa di tempat saya nggak ada itu. Ya. Orang di daerah saya nggak ada gitu. Sederhananya
Kita nggak akan ketemu ikan tongkol di gunung gitu ya, atau kita nggak akan ketemu jahe di pesisir kan gitu kan, nggak ketemu gitu ya. Atau kita nggak akan ketemu rusa di pesisir kan gitu. Ya, karena heterogen, satu wilayah aja bisa bisa seheterogen itu. Ya. Maka ketika ada fasilitas transportasi yang memadai, nah maka akan dimungkinkan terjadi yang namanya eksploitasi. Ya. Ketika satu komoditi sudah di bahasanya ditandai ya, oh ini hanya ada di sini, gitu. Oh ini hanya ada di situ. Maka akan muncul istilah spesialisasi gitu. Oh karena sumber daya ini hanya ada di sana, ya berarti mereka dia spesialisasinya itu di sana. Ya. Karena kalau dibawa ke tempat lain itu agak susah kan gitu misalkan. Kalau kita bicara soal komoditi tanaman ya, kalau mineral nah beda lagi kan tergantung proses terbentuknya mineral di dalam tanahnya gitu. Masing-masing tanah itu juga kan berbeda-beda gitu ya. Maka dia kan munculkan yang namanya eksploitasi, ya, high quality transport. Ya. Kalau transportasinya bagus gitu ya, pada masa lampau ya eksplor dulu, mereka akan mengeksplor ya, karena transportasinya bagus. Ya. Penjelajah-penjelajah dunia pada masa lampau gitu ya, di mana negaranya punya fasilitas ya transportasi yang bagus, dia akan melakukan suatu eksplorasi, ya. Cari, nah ketemu, gitu ya. Nah, kita akan kembali tuh, karena ketika mereka bereksplorasi, menemukan suatu hal yang baru, ya, maka apakah sisi negatif perilaku manusianya itu akan muncul, sehingga memunculkan yang namanya eksploitasi. Ya. Dalam ekonomi ada uh, satu bahasan mengenai perilaku konsumen, ya, di mana ada perilaku yang arahnya positif dan negatif, rasional, irasional. Ya. Ketika dia mau menguasai segala sesuatunya, nah itu masuk dalam kategori irasional, negatif dia. Ya, jadi dia mengambil bukan hanya sekedar sesuatu yang dibutuhkan, enggak. Tapi dia akan mencoba untuk menguasai. Dan muncul sampai ke arah eksploitasi. Ya. Karena berkaitan dengan skala ekonomi yang lebih besar. Ya. Belanda bisa semaju sekarang gitu ya. Maka secara diplomasi Belanda itu punya hubungan yang cukup baik dengan Indonesia gitu. Karena mungkin mereka berhutang budi gitu ya. Belanda itu dulu negara yang tidak secara luas nggak besar. Cuman ketika bahasanya bercokol di Nusantara gitu ya, mereka sudah mengambil sekian banyak sumber daya tuh, ya, yang bisa menjadi modal ya untuk bergerak jadi satu negara yang maju. Nah, ini bicara soal skala ekonomi yang besar. Kenapa? Karena kemajuan transportasinya. Ya, di Eropa itu lebih maju transportasinya. Maka ya awal mula dimulainya penjelajahan sampai ke Asia gitu ya. Sampai ditemukan Amerika pada saat itu. Ya, nah itu bicara soal high quality transport. Yang keempat, menjadi desire itu transport has always serve a political and military role. Ya. Bahwa transportasi itu akan selalu melayani politik dan militer. Ya. Nah ini saling berkesinambungan. Ya. Ketika Anda punya transportasi yang bagus, maka itu akan selalu menjadi suatu kendaraan politik dan militer. Sampai hari ini,
berita terakhir tentang perang gitu ya, siapa yang akan menjadi lebih superior dibanding yang lainnya tergantung dari bagaimana kualitas transportasinya dalam bidang militer, kan gitu ya. Artilerinya banyak nggak gitu ya, pesawat tempurnya banyak nggak, itu kan transportasi. Prosedur distribusinya bagus nggak, itu kan bicara transportasi. Amunisi kalau dikirimnya pakai jalan kaki ya nggak nyampe-nyampe gitu. Nggak dianterin pakai truk yang siap di segala medan ya nggak nyampe-nyampe. Atau hanya didorong pakai gerobak, amunisinya ya keburu kalah perang kan gitu. Ini bicara soal high quality transport. Ya. Bagaimana satu kapal induk itu bisa menampung sekian banyak ya, sarana seperti itu. Militer. Ya. Atau jadi satu kendaraan politik kan gitu. Itu Anda bisa baca-baca sendiri gitu ya. Yang kelima, transport permit social intercourse. Ya. Bahasanya tanpa transportasi, ya, without transport, social relationship and contact can be very restricted. Ya. Jadi kalau nggak ada transportasi, ya, maka hubungan sosial itu sangat terbatas kalau nggak ada transportasi. Pada zaman dahulu tuh, orang kalau mau ketemu, dia melakukan perpindahan. Belum kenal handphone, belum kenal apa gitu ya. Ntar nyampe sana orangnya lagi pergi, ya lesu aja kan gitu. Balik lagi kan gitu. Semakin mudah ketika transportasi itu ada, maka interaksi sosial itu akan semakin mudah. Bahkan meskipun sekarang ketika teknologi semakin maju, kita sudah tidak perlu lagi untuk mengunjungi orang di seberang pulau sana. Cukup hanya pencet nomor WhatsApp atau kita pakai video conference kan gitu. Ya. Tapi tetap akan lebih berkesan ketika datang langsung kan gitu. Ya. Dan transportasi, ya, sarana dan prasarananya itu bisa menjamin hubungan sosial yang lebih terbuka. Ya. Kalau daerah-daerah yang terpencil gitu ya, kalau nggak ada alat transportasinya, nah bingung ada mau kemana, nggak bisa kemana-mana. Atau jalannya cuma satu, jalannya banjir gitu, mau kemana, nggak bisa. Karena apa? Karena kita bicara soal geografis. Ya. Kalau bicara soal geografis, ya, daerahnya banyak sungai gitu ya, atau dia adalah gunung perbukitan gitu ya. Bagaimana moda itu disediakan berdasarkan kondisi geografisnya. Gitu ya. Nah, maka di beberapa pulau di Indonesia ada istilahnya penerbangan perintis kan gitu ya. Kayak pesawat-pesawat kecil gitu ya. Ya dari Pontianak ke Sintang gitu ya. Nah, itu kalau mau cepet ya naik pesawat.
Kalau mau lama ya lewat jalan darat kan gitu contohnya. Atau di Papua gitu ya. Nah, di luar dari isu lain ya. Tapi akan lebih memudahkan gitu. Ya meskipun ada konsekuensi ya karena akan memunculkan biaya yang cukup besar ya. Tapi ketika sarana prasarana transportnya itu difasilitasi, nah, mungkin akan berbeda gitu ya secara kondisi. Yang berikutnya ke-6 ya, modern transport has wide cultural opportunities ya. Jadi transportasi itu akan memperbesar peluang pertukaran budaya gitu ya. Ini arahnya kenapa orang tahu berwisata ke satu tempat gitu ya, karena di tempatnya dia itu nggak ada gitu yang kayak begitu ya. Apakah berkaitan dengan uh, tracer ya. Tracer kan belum tentu ada di tempatnya. Atau bicara soal national heritage kan gitu. Ya, melakukan eksplorasi terhadap national heritage in other country kan gitu. Ya. Atau bicara soal international exhibition, ya, konser, ya, parade kan gitu. Nah, yang kemarin ramai itu kan parade eh, setan gitu ya di Brazil kan gitu. Atau yang dekat-dekat di Jember kan gitu. Festival Jember ya, Jember Festival kan gitu ya. Yang mungkin nggak ada di Bekasi gitu. Bekasi nggak ada, Bekasi Festival nggak ada. Ya. Kalau konser di Bekasi tuh ada. Ya. Contohnya itu. Ya. Jadi ada pertukaran budaya, memperlebar. Ya. Jadi memicu eh, siapapun ya, melakukan suatu pergerakan atau perpindahan ya, untuk melihat sesuatu yang tidak ada. Anda kalau mau melihat Stonehenge ya, itu adanya di Inggris. Mau ngelihat patung Liberty adanya di Amerika, di New York. Kalau orang luar mau ngelihat Monas ya ke Jakarta, mau ngelihat Borobudur ke Magelang. Kalau mau ngelihat piramida itu di Mesir. Di Indonesia juga ada ya. Ada pertukaran budaya. Sehingga muncul satu kegiatan yang dinamakan dengan wisata kan gitu. Nah, ini bukan bukan tahapan. Jadi bisa jadi semua ini didapatkan dalam sekali waktu gitu kan ada perbedaan sumber daya tadi. Sehingga apa? Sehingga semuanya itu jadi terungkap gitu. Oh, ternyata di sini ada ketika misalkan pada masa lampau gitu ya, ketika Portugis dan Belanda ya dengan VOC-nya itu menjelajah sampai ke Nusantara, ya. Belakangan Inggris juga masuk, gitu ya. Maka kemudian ditemukan banyak situs yang tidak ada di sana, gitu ya. Di negaranya sana nggak ada. Gitu ya. Ditemukannya Candi Borobudur, misalkan gitu ya. Ada peluang culture. Ya. Yang terakhir, transport ya, is desire to permit people to live and work apart. Ya.
Jadi transportasi ini ya, itu memungkinkan orang bekerja, tinggal dan hidup ya, hidup dan bekerja secara terpisah. Karena adanya transportasi. Ada sarana prasarana, maka orang tidak akan ragu lagi untuk kerja di tempat yang jauh. Ya. Pada masa lampau, jenis pekerjaan itu tidak banyak. Kalau nggak jadi petani, peternak. Kalau nggak jadi peternak, nelayan. Ya. Kalau nggak jadi nelayan, ya berburu kerjanya. Apa lagi? Jadi centeng gitu. Ya. Jadi tidak banyak pada masa lampau. Ya. Istilah seseorang bekerja terhadap orang lain itu mungkin sesuatu yang asing ya, yang terjadi di masa lampau. Ya. Kalau sekarang ya, begitu banyak jenis pekerjaan yang ada, ya, sehingga akan memungkinkan orang tinggal dan bekerja di tempat yang terpisah. Ya. Ada orang yang kerjanya melaut kan gitu, kerjanya di rig, ya. Ada yang kerjanya di kapal laut, ada yang kerjanya di rig, ya, di kilang, ya, kilang minyak, lepas pantai kan gitu, tengah laut. Ada orang yang kerjanya di Singapura misalkan. Atau ada orang yang kerjanya di Bekasi, rumahnya di Jakarta. Ada orang orang Bekasi kerjanya di Jakarta, orang Bogor kerjanya di Jakarta, kan gitu ya. Dan sebaliknya. Karena adanya sarana dan prasarana transportasi. Ya. Kalau nggak ada mungkin mereka mikir gitu, masa saya harus jalan kaki untuk kerja gitu ya. Dengan jarak tempuh yang lumayan. Nah, ini adalah contoh ya, berdasarkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya, kalau kemarin dicontohkan mengenai di Inggris ya, hubungan antara GDP dengan freight transport. Ya. Dan ini case di beberapa negara. Ya. Antara GNP per kapita dan mobility-nya. Apakah itu travel mobility ataukah itu freight mobility. GNP per kapita. Apa Swiss itu GNP-nya paling besar, sementara freight mobility-nya tidak lebih besar daripada Kanada gitu ya. Ini juga bicara soal ukuran negara ya. Jadi ketika Anda baca tabel ini, Anda juga harus paham gitu, ukuran negaranya itu seberapa gitu, seberapa besar. Begitu ya. Berkaitan dengan ukuran negara dan berkaitan dengan atau misalkan Amerika sama Kanada kayaknya gedenya sama Pak gitu ya. Tapi kenapa gedean Amerika gitu. Freight mobility itu juga bicara soal komoditasnya apa kan gitu. Ini beda, akan jadi berbeda. Jadi kalau misalkan freight mobility-nya banyak gitu ya, tapi GNP per kapitanya kalah dibandingkan yang lainnya, kita bicara juga potensi yang muncul gitu. Jumlah penduduk gitu ya. Nah, tapi akan sejalan ya. Di mana GNP-nya itu, kalau GNP itu gross national product ya. Itu turunannya jadi dari GDP ya, tapi yang diambil adalah nasionalnya saja. Akan sejalan, akan tetap sesuai dengan grafik yang sebelumnya sudah dipaparkan. Indonesia di mana? Nah, Indonesia belum kerekod ya.
karena di buku ini disusun sebelum Indonesia masuk G20 gitu. Nah, secara tidak langsung, ya ini contoh ya, share of United States Central City Population by Income Class and Year, ya. Berdasarkan kelas pendapatan dan tahun. Secara tidak langsung suka atau tidak suka, ya, dalam satu model perjalanan saja, maka akan terbagi menjadi beberapa kelas ekonomi berdasarkan income-nya. Ya. Jika dikaitkan dengan kemana perjalanan yang akan dia tuju kan gitu ya. Nah, ini didasarkan pada posisi tempat tinggalnya. Mungkin ini overlap ya sebenarnya ya. Ini overlap, tapi saya coba terangkan sedikit. Nanti kita akan recall lagi ya di yang di bawahnya ya, tadi bawahnya. Ya, ada low income, ada middle income, ada high income. Ya, berkaitan dengan lokasi tinggal, apakah dia di central cities atau di suburban. Ya. Ini di zoning ya, nanti di zoning nanti kita akan ulas ini lagi. Ya. Ini sebagai gambaran saja. Ya. Secara umum terbagi masyarakat kita berdasarkan pendapatan dan di mana biasanya mereka tinggal. Ya. Dan kenapa mereka ini case-nya di Amerika, tapi juga bisa terjadi ya, karena secara kondisi hampir sama ya di hampir semua belahan dunia. Bahkan di Indonesia nanti saya akan contohkan di Indonesia ya, contohnya. Kalau di sini digambarkan orang-orang yang low income ya. Nah, itu kebanyakan berada di central cities ya. Kenapa di central cities? Ya, karena mereka kalau keluar jauh, tempat kerjanya di kota. Kalau rumahnya keluar jauh dari kota, ya, apakah dia rumah sendiri atau dia sewa gitu ya, dia akan butuh biaya yang cukup banyak. Berbeda dengan middle income dan high income. Ya. Orang dengan high income ya secara persentase dia lebih kecil kan gitu ya. Tapi tidak lebih kecil daripada low income. Ini kalau di Amerika ya. Kalau di Indonesia secara sebaran data belum ada yang terlihat real ya sampai hari ini. Tapi sebagian besar itu middle low ya kalau di Indonesia ya. Middle and middle low gitu ya. Nah, mungkin hampir sama kalau di Amerika sama middle middle itu kelas yang dominan gitu ya. Dan mereka punya pilihan untuk tinggal apakah di pusat kota atau di suburban ya di satelitnya ya Bekasi lah contohnya gitu ya pusat kotanya Jakarta gitu ya. Kalau high income ya persentasenya sedikit tapi dia punya mode choice ya. Ya, nanti kita akan recall lagi di yang berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan desire tadi, desire of movement tadi. Dalam persebaran lokasi, ya, karena kita bicara soal pergerakan antar lokasi. Ya. Ada satu riset yang dilakukan oleh John Kane, ya, di tahun 1964 yang berkaitan dengan econometric study, ya, yang berkaitan dengan
subsidi di public transportnya, ya. Dan ini survei yang dilakukan kepada 40.000 ya, 40.000 keluarga di Amerika ya, di Detroit. Ya, memunculkan satu argumen ya, hasil dari risetnya itu yang pertama adalah pekerja ya, workers ya, initially select a residential density in which to live depending upon their income. Ya. Jadi para pekerja itu ya, dalam memilih eh, tempat tinggal ya, yang berkaitan dengan kepadatannya. Ya. Jadi dia milih lokasi tempat tinggal. Kepadatan tempat tinggal itu tergantung dari income-nya. Ya. Dia akan mengukur income-nya. Ya. Bahasa sekarang kalau mau rumah sekian KPR-nya berapa akan disesuaikan dengan gajinya. Gitu. Nah preferensinya adalah specific plot size and the price of residential land. Dia akan mengaitkan dengan income tadi, ya berkaitan dengan kepadatan ininya tempat tinggal. Kemudian dikaitkan dengan ukurannya. Saya sanggupnya ukuran berapa? Harganya berapa? Kalau yang populer sampai hari ini ya harganya 75 sampai 100 gitu. Yang populer ya, itu yang populer. Apalagi kalau perumahan-perumahan sekarang klaster itu 75 gitu ya. Luas tanahnya 75 gitu ya, bangunannya 40 gitu. Karena nanti ada renovasi lagi atau enggak gitu ya. Nah, tapi rata-rata gitu. Yang populer seperti itu. Ya. Nah, pekerja ini dia akan coba cari ketika dia sudah mulai bekerja, ya, memutuskan untuk tinggal dan bekerja di tempat yang terpisah dengan mempertimbangkan proses perpindahan yang terjadi selama dia bekerja, dia akan punya pertimbangan. Ini menurut risetnya John Kane, dia akan punya pertimbangan untuk membeli satu properti. Ya. Nah, yang akan jadi pertimbangan pertama adalah income. Sebenarnya ini jadi relevan dengan perilaku konsumen gitu ya. Pertimbangan awal ketika konsumen akan membeli sesuatu adalah dia akan mempertanyakan berapa banyak uang yang ada di kantong saya. Itu insting ya, naluriahnya orang. Ketika dia akan membeli sesuatu, dia akan mempertanyakan berapa uang yang saya punya. Ketika menjadi seorang pekerja dan harus mengambil keputusan untuk beli tempat tinggal, maka dia akan menyesuaikan dengan gajinya. Gaji saya berapa? Cukup nggak cicilan? Kosnya berapa? Gitu ya. Harganya berapa? Jangan sampai saya nggak makan karena gajinya dipakai buat bayar KPR gitu ya. Nah yang kedua, ketika lokasinya itu sudah dipilih, ya, once a location has been selected, decision to purchase a car is treated as depend upon the local residential density, family income, public transport availability, and the composition of the workers' family. Kalau dia udah punya rumah, maka kecenderungannya ya, untuk memenuhi kebutuhan akan pergerakan tadi, ya, maka dia akan coba untuk membuat satu keputusan untuk beli kendaraan. Ya. Kalau motor nggak begitu populer ya di sana ya. Kalau di Indonesia motor pasti yang utama. Ya.
Nah, ketika dia membuat keputusan untuk beli kendaraan, nah itu tergantung dari mana? Tergantung dari local residential density, kepadatan penduduknya. Kalau saya beli mobil itu, eee, muat nggak jalannya gitu. Kalau kalau di Indonesia gitu ya. Rumahnya di gang, dia beli mobil gitu, mobilnya taruh di pinggir jalan. Nah, kan masalah tuh. Itu yang jadi pertimbangan. Ya. Orang-orang di lingkungan saya pada punya mobil nggak ya? Gitu ya. Ada kekhawatiran akan muncul kecemburuan sosial kalau kayak gitu. Nah, mobilnya rata-rata kayak gimana ya? Saya udah punya cicilan rumah KPR, ya, kira-kira pendapatan rumah tangga saya gimana nanti? Ya. Udah punya anak dua, gitu ya, sekolah kan gitu ya. Ada transportasi umumnya nggak di tempat saya tinggal? Ya, gitu. Ya. Ini dalam hal apakah jadi istilah once a location has been selected itu bisa antara dua hal ya. Apakah dia sudah memilih atau dia sudah membeli gitu. Kalau misalkan gini, eh, beberapa pertimbangan ya. Kalau di saya nggak tahu di Indonesia sudah pernah ada kajian atau belum, saya belum apa namanya coba cari tahu. Ya. Ketika ada keputusan untuk membeli rumah, ya, Anda sudah bekerja, kemudian Anda punya keputusan untuk beli rumah. Nemu iklan ada klaster, wah harganya cocok. Gitu. Nah, pasti ada akan berpikir, ya. Meskipun nggak semua ya, meskipun nggak semua orang yang berpikir seperti itu. Gitu. Kira-kira kalau rumahnya di sini ada angkotnya atau enggak? Rumah sakitnya dekat atau tidak? Pasarnya dekat atau tidak? Ya. Itu akan diukur dengan kemampuan dia bisa mengendarai kendaraan atau tidak. Jauh atau enggak. Dapatkan sesuatu susah atau enggak. Ya, beberapa pertimbangan yang umum itu fasilitas transportnya ada atau enggak, rumah sakitnya dekat atau tidak. Ya, karena kalau sudah berumah tangga ya yang dicari itu gitu ya. Kalau ada sesuatu, kalau rumah sakitnya jauh, wah bahaya. Bagi ibu-ibu gitu, ada mall enggak gitu. Jauh enggak dari mall gitu. Dari minimal dari pasar lah gitu ya. Jauh enggak dari pasar. Apa-apa susah enggak? Ibu-ibu itu dia akan mengukur gitu, saya bisa mengendarai sepeda motor atau enggak. Kalau dia nggak bisa gitu, itu akan jadi klausul dibatalkannya pemilihan lokasi. Gitu. And the composition of the workers family. Nah, komposisi pekerja di dalam satu keluarganya itu gimana? Gitu. Kalau apakah yang bekerja hanya suaminya saja? Apakah suami istri juga bekerja atau lain sebagainya? Nah, yang ketiga, decision whether to use public transport for the journey to work, beside depending upon the previous decision regarding location and car ownership, is tough to be influenced by the quality of local public transport and the demand of non-working member of the household to make use the car if one is owned. Ya. Nah, ketika poin kedua itu terjawab, oh ada public transportnya. Nah, kemudian diputuskan, ketika dibuat satu keputusan untuk menggunakan public transport untuk bekerja, ya,
yang dimana tergantung dari keputusan dalam hal memilih lokasi, beli kendaraan, itu juga akan tergantung dengan kualitas dari public transportnya. Ya. Dia akan coba, wah nggak enak, kan gitu ya. Ketika nyoba public transportnya nggak enak. Contoh, rumah saya di Jakarta. Kalau naik angkutan umum nggak enak. Jadi kebanyakan naik turun angkotnya gitu ya. Naik angkot sampai stasiun, dari stasiun sampai ke stasiun Cibitung ya. Dari Cibitung naik angkot lagi gitu. Naik 2 kali gitu ya, ke Pasar Induk, jalan ke Kampung Hutan, dari Kampung Hutan naik sampai ke depan STTD. Nah, itu tergantung ya. Tergantung kualitas dari public transportnya. The demand of non-working member of the household to make use of the car ya. Dan bagi yang nggak bekerja ya, anggota keluarga yang tidak bekerja itu dia yang akan pakai mobilnya. Jadi kalau kualitas lokal public transportnya itu bagus ya, maka satu keluarga itu punya pilihan moda gitu kan gitu ya. Apakah naik angkutan umum atau naik kendaraan pribadi. Yang keempat, bicara soal panjang perjalanan. Itu tergantung dari yang di atas-atasnya kan gitu. Ya, keputusan dari si pekerjanya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan price of residential land adjacent to workplace. Dan ini akan menjadi satu konsekuensi yang ditanggung gitu ya. Panjang perjalanan akan jadi satu konsekuensi yang ditanggung ya, ketika dia memilih lokasi tempat tinggalnya, pertimbangan akan fasilitas public transportnya, atau keputusan dalam membeli satu kendaraan. Kalau Indonesia apakah itu mobil atau motor. Nah, jika digambarkan seperti ini. Recursive view of location and travel. Mulai dari pemilihan lokasi tempat tinggal, residential space consumption, ya. Kemudian dia akan berimplikasi pada car ownership, ya, yang akan mencerminkan mode of transport use, ya, kaitkan pada panjang perjalanan. Ya. Meskipun ini tidak selalu bekerja secara berurutan, tapi bisa terjadi dalam satu waktu. Ya. Contoh, ketika gampangnya saya lah ya, rumah saya di Jakarta, kerjanya di Cibitung. Saya kan menimbang-nimbang. Ya. Perjalanan ditempuh dalam waktu 1 jam. Ya. Tanpa hambatan ya. Kira-kira kalau saya ngambil beli rumah dekat SCTD, bagaimana ya dampaknya gitu ya. Untuk panjang perjalanan untuk bekerja itu teratasi, tapi ada tapinya tuh. Beberapa hal tidak bisa teratasi. Gitu ya. Karena ada pertimbangan-pertimbangan tadi yang muncul. Gitu ya. Apalagi juga ketika Anda sudah berkeluarga ya, itu akan semakin banyak pertimbangan yang muncul. Diskusi ketika awal nyari properti itu,
ibu-ibu itu selalu dominan tuh, ya. Karena, ya meskipun itu jadi suatu alasan yang masuk akal gitu ya. Itu rumah sakit jauh nggak? Pada masa itu ya, belum banyak rumah sakit gitu. Masa itu belum banyak. Rumah sakit jauh nggak? Jauh, ya. Sementara nggak bisa naik, apa namanya, kendaraan ya. Naik motor nggak bisa, gitu ya. Mobil baru belajar gitu ya. Itu kan jadi pertimbangan, ya. Dia akan membayangkan betapa sulitnya melakukan perpindahan gitu ya. Ya, kalau kalau bisa bawa kendaraan atau enggak itu pilihan sebenarnya. Jadi nggak ada kategori nggak bisa sebenarnya. Nah, tapi beberapa orang itu memilih untuk tidak melakukan. Ya, seperti itu. Nah, menurut Michael Wagner, ya, yang apa disebutkan uh, suggest another way of looking at issue, ya, dengan apa yang dibuat oleh uh, Kane, ya, dia bikin satu yang namanya feedback cycle, ya, and the recognition that trip and location decision co-determine each other, ya. Siklus, ya, yang tidak akan terputus. Nah kalau tadi kan siklusnya modelnya seperti itu ya. Nah, tapi ini si Michael Wagner ini dia bikin siklus yang nggak terputus sama sekali, ya. Berkaitan dengan trip and location, recognition that trip and location decision yang akan saling berhubungan satu sama lainnya. Yang pertama berkaitan dengan land use-nya, tata guna lahannya, distribution of land use, such as that residential, industrial, komersial. Nah, dia coba mengumpulkan aspek-aspek yang membuat keputusan orang itu milih satu tempat tinggal gitu ya. Jadi dia akan uh, jabarkan land use-nya. Yang akan jadi pertimbangan-pertimbangan. Ya. Tempat tinggal, industri, ya, komersial, ya, over the urban area determine the location of human activities, including living, working, shopping, education, and leisure. Ya. Kan sampai dengan ke wisata kan gitu. Itu akan jadi pertimbangan. Land use ini akan jadi uh, micu, ya, munculnya pergerakan. Nanti meskipun nanti dia akan disokong lagi sama yang berikutnya. Nah, kemudian distribution of human activities, ya, in space require spatial interaction or trips in the transport system to overcome distance between the location and activities. Nah, dari land use ini maka akan memunculkan distribusi aktivitas orang, ya. Dari land use yang beragam tadi, ya, dia akan memunculkan aktivitas, ya. Nah, nanti juga akan muncul interaksi, ya, antar facility, ya. Nah, interaksi antar fasilitas yang ada. Dan perjalanan itu akan bisa dijabarkan. Kenapa orang datang ke sana? Mau belajar, mau wisata, mau ngapain? Karena land use-nya. Yang ketiga, the distribution of infrastructure in the transport system creates opportunities for spatial interaction and can be measured by accessibility. Ya, ketika ada aktivitas, ya, maka apakah mungkin untuk bisa difasilitasi
dengan dibuatkan suatu sistem ya, yang akan memudahkan interaksi antar space-nya. Infrastrukturnya dibikinin. Kenapa dibikin jalan Anyer sampai Panarukan? Ya, karena itu jalan paling mudah untuk melakukan distribusi. Nggak sesulit lewat selatan gitu ya, mendaki gunung lewati lembah kan gitu. Kayak lagunya Ninja Hattori ya. Masih ada nggak tuh ya? Saya nggak tahu ya. Di zaman Anda kayaknya sudah nggak ada ya. Dia memunculkan opportunities ya, kesempatan, interaksi antar space-nya. Nanti akan disambung ketika sistemnya terbentuk. Nah, maka kan di ujung katanya, kata-katanya ya, di ujung kata-katanya ini be measured by accessibility. Ketika sistemnya sudah berjalan, dia maka akan memunculkan suatu aksesibilitas yang bagus. Ya. Jadi diukur dengan aksesibilitas. Kalau sistemnya udah dibangun, infrastrukturnya sudah dibangun, nah, ukurannya adalah apakah dia aksesibel atau enggak. Nah, yang keempat, the distribution of accessibility in space co-determine location decision and so result in change in the land use system. Ketika sudah ada aksesibilitas, ya, aksesibel, yang juga akan mempengaruhi putusan untuk pemilihan lokasi, yang hasil akhirnya dia akan merubah ya, secara keseluruhan ya land use-nya, sistem land use-nya. Kalau digambarkan kayak gini, ada land use memunculkan aktivitas, aktivitas difasilitasi dengan dibangunnya suatu transport system, ya, dan transport system yang berjalan, ya, dia akan memunculkan bahasanya apa ya? Boleh ya diistilahkan dengan vonis ya. Apakah dia aksesibel atau enggak? Untuk menuju land use yang tadi yang beragam tadi. Sistem transportasi itu akan mempengaruhi apakah wilayah-wilayah tadi, tempat-tempat kegiatan tadi itu mudah dijangkau atau enggak, mudah diakses atau enggak. Ini menurut Michael Wagner. Ya. Nah, gambaran perpindahan yang ini mungkin Anda sudah pernah lihat ini di buku-buku geografi ya. Gambaran atau model perpindahan ya, dari desa ke kota. Ya, ini adalah zona interaksi ya. Di mana land use tadi itu tersebar gitu ya. Rekreasi itu mungkin ada di kota, tapi kebanyakan orang pasti akan menuju keluar kota gitu. Ya. Ada city, ada suburban fring. Ya. Suburban fring ini pinggiran ya. Kalau suburban ini satelit, kota satelit. Nah, ini pinggiran kota satelit. Ya. Dan kemudian ini adalah urban fring, ya, di luarnya suburban fring. Ya. Jadi kalau digambarkan gini, ini pinggiran kota, ya, pinggiran kota yang bersinggungan dengan bisa suburban, bisa sub-suburban. Ya. Contoh kayak Bekasi Utara gitu ya. Bekasi Utara kan masuknya daerah kabupaten gitu.
itu berdekatan dengan Jakarta Utara. Contohnya gitu ya. Kemudian ada rural urban fring ya. Ini kalau dicontohkan rural urban fring ini adalah Cikarang. Dan kemudian ini rural ya. Udah lewat ke sana lagi gitu ya, yang masih kategori pedesaan. Ya. Ini area-area di mana terjadi interaksi antara zona, di mana land use tadi tersebar dan terjadi pemilihan-pemilihan lokasi ya, yang memunculkan model-model perjalanan orang ya, menuju pusat kota atau keluar dari pusat kota. Ini sekedar ilustrasi. Mungkin itu eh, materi kita ya untuk movement ya, pengenalan dan bagaimana eh, interaksi yang terjadi di dalamnya. Ya, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.